Let's go. Kita menuju ke game yang ketiga drafting. Berangkat. Wow, rame ya. Rame terus. Hari Jumat udah pada semangat ya untuk menyaksikan bagaimana perpindahan posisi dari klasemen. Apakah akan terjadi? Wah, di ini match menarik pertama? sih. Ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat dari minggu yang kedua, kan Onyx mainnya sekali. Ya. Jadi banyak yang melihat kan kalau misalkan emang Onyx ya baru 3 match, TLID udah 4 match, Dewa juga lagi kejar-kejaran poin. Kalau nggak bawa ini pusing. Keriting mata lihat. Iya, tapi Harit ya, hero yang tentu akan mencoba untuk menangin laning, tempo juga, karena berarti Dewa di sini ingin bermain mid game, nggak mau sampai yang di atas menit 18 terlalu lama. Tapi kalaupun emang nyampe menit 18, at least mereka punya Harit di sana dan Obsidian Lancelot. Wow. Thanks to referensi lagi-lagi dari Profesor X Shepherd yang memunculkan Wow. ketika... Tapi yang menarik, Odette di last pick, apakah hasilnya sama? Waduh, ini Dengan yang menarik Odette ya. sebelumnya. Karena ternyata dengan beberapa referensi pick yang mirip dengan game yang kedua, Hah? gameplaynya langsung berubah. Dari Onyx-nya berubah, dari Dewanya juga kayak langsung beradaptasi dengan hal tersebut. Iya. Makanya siapa nih yang paling bisa menjawab untuk game yang ketiga? Meskipun sama-sama menggunakan Marcel buat Onyx, terus juga sama-sama menggunakan Suyo bersama Glue dari Dewa. Tapi dengan 3 pick terakhirnya jelas akan berbeda dan ini magical damage yang banyak banget ya dari Dewa berarti, Prof. Ya ampun itu. When ya MPL Den katanya. Nih laki-laki banyak nih, lihat tuh. Tuh, Masa sih nggak ada yang peka? Mana tahu kenalan ntar kan Kenapa bisa. sih cowok nggak pernah peka? Apa? Kenapa nggak pernah peka? Gak usah nyala-nyalain mulu lu ya ke cowok. Kita kadang bukan nggak peka nih, Vi. Tapi? Kita tuh tahu diri. Oh. Kalau kenalan tuh takutnya kayak dibilangnya itu gitu kan. Itu kayak, ini siapa gitu. Ya wes, kalau begitu siapa yang akan memenangkan pertempuran game yang ketiga? Mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go ke dalam Land of Down dengan beberapa hal ya yang sudah mulai terjadi di mana pressure dari Suns bersama Keyboy ini akan cukup terasa di area mid lane. Clear power mungkin nggak terlalu besar tapi secara area Setian juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Bawain ke arah Impure Rage dari Emblem juga, Prof. Ya, dan Inspire seperti biasa ya karena ada efek dari Unregen. Dan lagi-lagi Keyboy pakai emblem tank ya untuk lebih aman aja. Karena kita tahu sendiri bagaimana sulitnya bertahan dengan menggunakan Marcel. Yep. Oke. Langsung rotate loh. Lutfi? Cuman. Aman. Oke, tapi emang yang harus diharapkan dari game ini adalah buat Onyx, Keyboy harus benar-benar aktif ya buat bisa ngejangkau ke bagian belakang. Bedanya kalau misalnya berhadapan dengan Varsha tuh bisa sampai dalam, tapi kalau sama Odette susah nggak, Prof? Wah, kalau ngomongin laning sih udah pasti agak sedikit repot ya buat Odette-nya ya. Karena Odette bukan tipe yang emang benar-benar bisa pukul-pukulan apalagi sama Cetian. Kalau Cetian kan emang jatuhnya dia lebih bisa jaga posisi juga di belakang. Oke, dan dikerekam biasa dan Kin menjadi korban. Petrify ya? Movement yang bagus banget karena emang tahu ya bagaimana dengan Kin yang mungkin udah keluar flicker juga. Timingnya juga pas karena dia terlalu out of position. Oke, 1 lawan 2, tapi Dolin lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya, definisi dewasa, tidak terlalu Yap, yap. memaksakan juga dan mid Oke, lane. 1. Wow, Phantom masuk hujan deh. Hei, Kairi. What? Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bahkan barusan. Swansong terlihat. Swansong untuk menghindari Fury of the Phoenix menarik ya. Yap. Karena kita tahu sendiri yang bisa menjawab Odette adalah efek knock up airborne. Dan barusan Hand of Bone-nya miss. Kelra pun join. Bakal tuh sekarang Lutfi-nya bisa kan Lutfi-nya bertarget satu yang terakhirnya Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kin juga ingin menyelamatkan dirinya. Tapi masih ada Kairi tadi yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan untuk sekarang malah beban kehidupannya ditambahkan oleh Mueza. Mueza kabur, lari, mau lewat mana? Walah malah kejebaknya. Hei, senyum dulu dikit dan selesai. Patrick, aduh lucu banget ya melihat ekspresi dari Glue. Tapi ini malah jadi sebuah kerugian buat Dewa. Karena kan sebenarnya tadi kainnya udah tumbang dalam momen turtle terbuka, Prof. Ya udah pasti ya, yang Kak Bulung bilang tadi Patricknya cuma tersenyuman. Iya. Senyuman yang berubah jadi saldo GoPay tentunya. Waduh. Wah ini, tapi balik lagi ya, Onyx walaupun mereka tadi kehilangan dari segi turtle objektif, seperti biasa mereka menukarkan dengan point kill. Dan bahkan Lutfi nggak tumbang itu udah menjadi keuntungan. Karena nanti dari pergerakan EXP-nya, Kin tetap akan sedikit tertinggal di sini. Lutfi yang akan tetap sedikit diunggulkan. Jadi mungkin mereka tetap menang dari satu lini. Dan bahkan tadi kalau yang cukup mengejutkan Kelranya yang datang duluan, dibandingkan dengan Maybe yang kita expect Maybe-nya bakal benar-benar lebih cepat hadir kan untuk setup objektif. Tapi itu belum sama Maybe. Jadi mungkin kita expect-nya nanti di turtle yang kedua baru mereka akan bergerak bersamaan. Betul, secara damage ya yang nanti harus diharapkan dulu nih dari Dewa. Karena tanpa adanya Maybe untuk
penyampaian damage-nya nggak akan terlalu maksimal. Dan untuk teman-teman dari Onyx, cara mereka tarik ulur tadi juga jadi satu plus poin buat mereka. Yang akhirnya malah memancing poin eliminasi tambahan. Sejauh ini udah ada 2 total poin eliminasi. Tapi bedanya sekarang Lutfi udah mulai ke pressure. Beda nih, di awal dia dapetin kill. Ya mereka pengen force untuk, kita tahu sendiri ya, Black Dragon Form-nya. Karena ketika nanti ada turtle objektif dan Lutfi punya Black Dragon Form, udah pasti banyak banget yang bisa ditarget sama Lutfi. Terutama mungkin buat Okta, karena di sini kan tentu ada banyak gangguan ya untuk Swan Song-nya. Maybe di game ketiga baru menyentuh di atas 100 loh. Tadi di bawah 100 terus loh. Iya, kecuali pas Rate-nya. interview. Hah? Interview tadi 100. Oh lebih dekat juga? Iya 100-an. Kok kayak gitu ya bro? Laning nggak masalah, interview masalah berarti. Iya, dan sekarang setup ke area turtle akan segera dilakukan ya. Penentuan dari para heart rate, para player nih. Apakah bisa tetap santai karena Black Wah, Dragon Form? ada 2 naga viral 40 detik kita lihat sesaat lagi namun untuk sekarang telah terjadi pertempuran dia karena sekarang Kin mencoba untuk bisa kabur itu terakhirnya dan Kinnya berhasil tertangkap basah. Kin gagal untuk bisa pulang sementara maybe-nya masih menari di atas Zaman Force mencoba untuk bisa menyamakan diri masuk ke minor turretnya dan sekarang 4 player dari Onyx berjalan bersamaan untuk bisa pulang. Berbagi turtle pada akhirnya 1 berbanding 1, tapi ada 2 pemain yang tadi bisa dihilangkan dari Dewa United. Apa yang terjadi bro? Ya udah pasti ya, Hand of Bone targeting ke Kin tadi. Naganya ditempelin sama Obsidia, jadi damage yang diberikan tentu bakal menuju ke arah sana. Tapi yang paling menarik dari Onyx-nya adalah ini turtle kedua yang kita expect-nya Dewa yang bakal menangin dari turtle-nya, fight-nya juga karena bawa Harith. Ini jadi imbang tiba-tiba. Karena emang targeting dari Onyx-nya bener-bener terbagi dengan manis sekali dan Kelra. Dapat 1 assist on the way mungkin ya. Dia kayaknya mau langsung menuju ke Sky Pierce dari Windtalker sebagai item pertama tadi. Ngomongin Skypierce, Dolin juga langsung Skypierce loh bro. Ya langsung. Karena dia udah tahu nih, dia nanti bakal jadi eksekutor aja. Mungkin kalau kita refer dari MPL Philippines kan ada dari AP Brand, James Punks yang dimana dia selalu nge-build untuk Sky Pierce ini menjadi salah satu item core-nya, item utamanya. Jadi Dolin mencoba untuk mengikuti tempo tersebut karena kalau misalkan udah bener-bener spike nih untuk Sky Pierce-nya, itu nge-kill tuh bener-bener nibbling on an eye gitu. Iya sih, ini Cepat emang kedipan mata. draftnya enak banget nih kalau misalnya bisa dapetin damage dealer yang maksimal. Tuh lihat Santai Dolin, santai. Dolin lagi farming doang kok. Mau nyusul Nino. 146. Kejar-kejar nama Nino. Tapi emang pressure-nya kerasa banget dari Onyx. Oke, dan itu dia Nopo dan Connect untuk kali ini bisa kan dia pergi dan tidak bisa tertangkap basah. Ya, 4 player. Bahkan ya wajar ya bisa dibilang dengan 4 player yang melakukan punishment di area top lane. Tapi ada trade setidaknya di bagian bawah. Skyper juga udah dipegang sama Kelra. Dan sekarang baru nih mulai berbahaya. Karena kedua belah gold laner akan join di perebutan turtle selanjutnya. Oh wait, Dolin baru saja menggunakan Retribution-nya. Tapi Kairi kayaknya bakal lebih megangin dulu untuk Onyx ya berarti. Dari area turtle-nya. Mau tarik ulur kah? Mereka Tarik akan ulur lama kan. sini 20 detikan. Oke, waktunya Di bawah cukup lama jauh tuh. sih. Ya, cuman ya untuk zone out masih ada Mueza. Ada maybe juga yang sekarang udah ikut ke area team fight. Bahkan ngebuat dari Kiboy sedikit kewalahan nih. Wow, Kiboy harus pulang kah? Sekitar 5 detik lagi aja Retribution sudah ongoing tapi Muezanya berada di bagian belakang. Mueza satu yang terakhir. Solo kill Mueza. Wow, didapatkan oleh Kairi. Dan nggak mau ngebuka flicker ya bagi seorang Mueza masih ditahan. Tembakkan tuh sekarang Zaman Force-nya. Dan sekarang turtle berhasil tetap diamankan oleh Kairi. Ada satu pergerakan dari Black Dragon Form yang akan landing di area mana Lutfi-nya tadi mendorong mundur ke arah pemain-pemain dari Dewa masuk ke area defensifnya. Sementara sekarang purple buff berhasil diambil juga. Wah ini udah mulai ofensif sih. Outer threat mid lane akan menjadi target selanjutnya. Wah itu dia Fury of the Phoenix ya udah usah dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang terjadi. Oktanya down. Muezanya baru hadir. Udah masuk ke dalam satu golden hour yang sangat-sangat tidak dia inginkan. Nah itu tuh contoh golden hour ya Prof. Yang akhirnya buat ke zone out doang. Itu dia, tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa nge-cover teman-temannya yang tertinggal di belakang sana. Jadi Lagi-lagi di screen lagi, tapi ini cuma Kiboy flicker aja. Dan bakal kabur tentunya dengan tracking shot karena itu dia movement satu-satunya dari Marcel. wah, 4.000 gold lead dari Onyx. Ini udah menandakan kalau early yang mereka jalankan terpunish dengan baik. Eksekusi dengan baik juga. Kelranya juga nggak terganggu, 1 kill, 0 death, 2 assist. Dia dalam tim fight participation semuanya hadir ya. Dan Iya. benar-benar punya impact-nya masing-masing seperti tadi contohnya dia target ke Kin. Dia selalu target ke Kin lebih tepatnya karena emang Valentina kalau ditangkap dengan Hand of Bone dia nggak bakal bisa menggunakan dash ability-nya. Yep, itu dan Anobon jauh banget jaraknya. Enak Bener. banget. range-nya benar-benar luas. Dan dari 3 game yang berjalan bisa dibilang ini early game dari Onyx yang paling oke ya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar bisa disamain sama Dewa atau diimbangin. Dan sekarang masalahnya dari Dewa.
bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dengan Oke. grab-grab? Ada satu orang beban kehidupan yang memang ditambah tapi sepertinya cancel sudah semuanya. Mereka harus mundur dan flicker sudah terlihat. Banyak banget resource yang dikeluarkan sama Dewa. Moeza terutama. Karena flickernya juga udah out. Berarti sama nih untuk kedua nomor sebenarnya udah gak ada flicker lagi. Sama-sama trade aja. Tapi mungkin untuk di bagian Lordnya, Onyx akan sangat diuntungkan dengan 5.000 gold seperti ini. Kelra kalau Hand of Bone-nya ke Moeza mungkin sangat-sangat bisa menjawab. Jadi emang Moezanya pengen mencoba untuk menangkap satu pemain dari Onyx. Dan masalahnya sekarang Lord juga muncul nih. Untuk Lord yang pertama, setup sejauh ini memang bisa dipegang sama Onyx untuk 2 turtle terakhir. Tapi dari Dewa nggak menutup kemungkinan juga mereka punya kin dengan Black Dagger Form yang bisa menjadi inisiator atau pembuka. Hanya saja Golden Hour udah mulai menjadi masalah utama buat mereka. Dan kita masih menunggu nih permainan Swan Song untuk itu. bisa nge-cancel Kelra. Itu, tapi balik lagi ya, Octanya juga punya banyak cancellation di sini. Iya. Ada Lutfi dengan Furious Dive. Dan jangan lupakan juga bahwa lagi-lagi ada Golden Hour, dan Golden Hour-nya Keyboy ini kan beda nih targetnya nih. Dia nggak mau cuma orang atau combo doang, dia pengen tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa datang dalam team fight. Wah ini Moeza masih nekat juga loh. Gak banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Berusaha masih bisa mengusir ke arah beberapa player loh. Clear cepat di area mid lane, habis itu kembali lagi mungkin untuk melakukan setup. Dan sejauh ini belum ada celah buat Dewa bisa masuk, dan kalaupun mau coba untuk masuk kayaknya source skills yang digunakan ini akan sangat banyak. Termasuk dengan ya Black Dagger Form, masalahnya Kin udah di pressure banget. Wih, mau di fight back ah? Oke. Yep. Dan itu dia. Sudah take off. Lutfi. Akan lagi ke arah mana, tapi sekarang Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Pertempuran yang tidak terelakkan. Zaman Fall dalam dikuatkan. Sementara sekarang maybe belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan pula ke arah beberapa meter. Maybe satu terakhirnya Kelranya down. Maybe mendapatkan satu target itu baik, tapi mengantarkan dirinya pula dekat ke arah beberapa player dari Onyx. Dan Moeza tempat berbeda menjadi korban pula, dan sekarang Keyboy mengejar ke arah Kin, tapi Kinnya berhasil selamat masuk ke dalam area defensifnya sendiri. 4 pemain berhasil di take down dan hanya menyisakan Kin seorang diri. Lord dipegang, keuntungan semua ada di tangan dari Onyx dan mereka masih mau paksa lagi. Oke, dan Kin. Udah ya? Itu mengerikan. Oke, cukup ya. Cukup. ya. Karena kita tadi melihat ada satu naga yang dikandangin dan Iya. sama Keyboy, tapi emang timingnya pas banget sih. Jadi di sebelah Moeza, di sebelah Okta. Jadi pas Oktanya Swansong di cancel, wah ini Okta bener-bener gak bisa dengan bebasnya melakukan deliver damage magic. Karena emang akan terganggu oleh member dari Onyx. Even tadi ada shield effect dari Swansong, ditabrak sama player Onyx pokoknya. Iya, tapi setelah turun pun dari Black Dagger Formnya tetap bisa connectin Patrify ke arah damage dealer bahkan. Yang akhirnya ngebuat dari Dewa gak bisa bergerak lagi dan harus kehilangan 4 player. Sekarang Lord udah mulai masuk, tinggal bagaimana caranya dari Onyx, apakah mau dipaksa lagi dengan Black Dagger Form? Oke. Jadi ya coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Lutfi, akan landing ke arah mana. Zaman Force sudah di pop up. Sementara Maybe bekerja keras satu terakhirnya. Lutfi sakit banget tapi masih bisa ditahan. Damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa player. Tapi baru saja terlihat Swansong di bagian belakang. Siapakah menjadi korbannya? Dolly down. Sementara satu Black Dragon Form terlihat di dalam tubuh Kin pula. Masih dapat dolin sih, Prof. Iya, tapi dari semua fight yang terlalu hektik tersebut lagi-lagi Lancelot menahan 7 Lord Pak Pulung ya. Ya. Ngedashnya tetap masih dengan muscle memory yang sama. Iya. Di tempat yang sama lagi seperti biasa. Menggunakan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai anak tangganya. Iya, dan sekarang efek Chris masih possible ya, ada Golden Hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin Wah. terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa. Pecah di bagian bottom lane. Karena dari Golden Hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk ngebuka satu ultimate, tapi masalahnya Web tertangkap. Hei Kelra. wah. Apa yang terjadi sekarang Swansong? Hei Kelra masih berhasil selamat. Bahkan Dolin. Pergerakan ekstrim dilakukan. Ini tuh kayak mancing-mancing aja ya dari Onyx ya sebenarnya. Pengen tarik siapapun dari Dewa untuk keluar. Tadi Kairi juga udah hampir ngebuka Phantom Executions ke bagian depan. Tapi untuk sekarang akan ditarik terlebih dahulu. Ada 25 detik lagi menuju ke arah Lord. Dan itu yang nggak boleh disia-siakan sama kedua belah sisi. Ya karena dengan adanya gold 9 ribuan seperti ini ya, Onyx pasti expect-nya pengen team fight tuh di luar area dari area amannya Dewa. Iya. Jadi mereka pengen fight-nya mungkin di area jungle, di area river. Oke dan itu dia sesaat lagi apa yang akan terjadi. Golden Hour mau dikeluarkan kah? Karena Wih, dari kanan. dari Keyboy sendiri memiliki sebuah flicker dan itu dia. Golden Hour menjadi sebuah penghalang gimana. Pemain-pemain dari Dewa tidak akan bisa pulang tapi sekarang Oktanya menghilang. Tapi Keyboynya pulang terlejap seketika. Zaman muda langsung dipompa begitu saja. Ada satu beban kehidupan di dalam di atas. Tunggu dari Kairi. Lutfija masih berusaha satu terakhir. Lutfija selamat.
Maybe dikejar. Ada Sun yang siap untuk bisa membantu juga apapun yang akan dilakukan oleh Maybe. Wave Minion akan masuk. Wave Minion dimiliki oleh Dewa keluar. Tapi mereka tidak akan sanggup menunggu. Jauh lebih lama lagi Maybe down dan Onyx siap menutup game yang ketiga. Sang Raja Langit masih cukup kuat menyelesaikan game ini dengan skor akhir 2-1. Dan ternyata Dewa United mereka masih harus melakukan evaluasi sebelum benar-benar bisa mendapatkan 2 poin penuh menghadapi Onyx